ingin menjadikan negeri ini jauh lebih baik, ya, termasuk usulan dari Komisi Kepolisian. Namun yang kedua, jangan sampai kita mengambil solusi yang itu hanya mengkompromikan antara kebatilan dengan kebenaran, lalu mengubur sejarah kelam itu menjadi warisan sejarah bagi generasi selanjutnya tanpa generasi selanjutnya itu bisa memverifikasi sejatinya saat itu yang terjadi apa sih begitu. Misalnya dalam kasus ijazah palsu ini, jawaban yang harus clear itu harus sampai pada kesimpulan apakah ijazah ini palsu atau sebenarnya memang benar-benar palsu. Nah, itu yang harus kita Jadi kalau dari Anda nggak ada pilihan asli ya, palsu atau benar-benar palsu Oh, itu kan pilihan yang lain. Yang lain boleh memilih itu begitu. Dan pilihan-pilihan yang saya sampaikan juga bukan pilihan, itu adalah konsekuensi dari sebuah proses yang memang tidak kredibel, tidak akuntabel, dilihat dari berbagai aspek yang juga sudah diuji dari banyak pihak termasuk di KIP beberapa waktu yang lalu. Yang selanjutnya adalah bahwa kasus ini kan sebenarnya kasus pidana yang rule-nya juga sudah berbeda. Memang kemudian ada yang mencoba membuka pintu melalui restoratif justice gitu. Tapi kalau memang maunya restoratif justice dan itu menjadi kewenangan negara tanpa harus melibatkan para pihak, silakan saja. Karena negara juga punya wewenang melalui aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan bisa SP3, di penuntutan bisa SKPP, menggunakan tangan jaksa agung bisa deponering. Bahkan kalau mau presiden turun sendiri keluarkan amnesti atau abolisi, silakan saja gitu. Tapi bagi kami tidak dalam kapasitas untuk merespon hal-hal yang sifatnya mau mengkompromikan apa yang selama ini effortnya sudah dikeluarkan, keyakinannya sudah menggumpal, lalu tiba-tiba kita diminta untuk melegitimasi sesuatu yang sebenarnya tidak legitimate dan kemudian memberikannya pemulihan suatu kehormatan yang sebenarnya kehormatan itu tidak pernah ada sebelumnya begitu. Dan pemakluman terhadap sebuah kejahatan misalnya kalau ini nanti diputus bersalah gitu ya. Dengan sebuah mediasi itu kan nggak dibenarkan. Bang, kenapa sih nggak mau banget mediasi? Apakah nggak pengen berdamai? Atau maksudnya maunya selesai di pengadilan? Ini yang mendorong Ketua Komisi Percepatan. Ada dua pertimbangan. Yang pertama dari sisi prosedur, yang kedua dari sisi substansi. Dari sisi prosedur, memang dalam pidana nggak ada mediasi, yang ada itu perdata, gugatan, utang. Ya sudah ya utangnya lunasi, mediasi selesai. Kalau pidana ya korupsi, ya sudah ya kita angkat selesai ya korupsi. Nggak bisa, ini pidana. Harus dibuktikan apakah unsurnya terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi ya penjara, jika tidak ya bebas begitu kan. Nah sayangnya pembuktiannya ini jadi terbalik. Harusnya kami membuktikan ijazah itu palsu melalui pasal 263 di laporan Barreskrim, tapi ini dibalik. Kami harus membuktikan bahwa kami ya klien kami ini tidak fitnah, tidak melakukan pencemaran, yang konsekuensinya tidak ada fitnah, tidak ada pencemaran, berarti ijazahnya itu memang benar-benar palsu.